Pintu teater 1 telah dibuka. Dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Cilik Indonesia, Klub Ilmuwan Cilik Indonesia, didukung oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, FMIPA UI, beserta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, FMIPA UNG, bersama-sama mempersembahkan ilmu alam ada di sekitar kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Duduk yang manis ya. Cilik 12 berpetualang di galaksi Bima Sakti. Dek, ayo yuk kita belajar yuk. Gak mau. Ya, kalau nggak belajar gimana mau pintar adeknya? Ih, tapi pokoknya gak mau. Kalau bermain atau nonton mau? Mau. Kalau gitu kita bermain sambil nonton, sambil belajar. Pasti mau deh. Boleh. Mau. Oke deh. Nah, kita hari ini mau belajar tentang ilmu alam ada di sekitar kita. Dimulai dari bagaimana alam semesta ini bisa terbentuk. Ih kakak, itu sayanya susah banget. Jangan yang susah-susah kak. Ini nggak susah kok, sambil nonton doang. Bener deh sambil nonton doang. Masa sih? Iya, bener. Seru deh pokoknya. Oke deh. Ya, mau ya? Mau. Oke, kita mulai dengan awal mula terbentuknya alam semesta. Nah, ini kita lihat nih awal mula terbentuknya alam semesta. Lihat deh. Tuh, bentar lagi jangan takut ya, kaget. Dar! Kakak, kaget. Ini kemudian ini galaksi, terbentuklah galaksi. Galaksi itu apa? Nanti lihat deh, ada susunan tempat kita berada. Galaksi itu ada mataharinya. Ini matahari nih, yang biasanya siang-siang panas itu loh. Terus Gede ya mataharinya kak. oh iya, ini ada susunan tata surya. Nah, ini ada bumi, ada bulan. Buminya kok muter-muter kak? Emang bumi itu berputar-putar. Kok kita nggak pusing tapi kita kan di dalam bumi. Ya itulah gunanya belajar ilmu alam. Di ilmu alam nanti Ade bisa tahu semuanya. Misalnya karena ada gaya tarik bumi maka kita nggak jatuh. Kak, ceritain dong terbentuknya alam semesta. Ceritakan kita mau menjelajahi galaksi Bima Sakti nih. Alam semesta itu tercipta bisa dijelaskan dari banyak teori ya kan. Ilmuwan mengamati dari zaman dahulu, dia mengamati apa yang terjadi dengan alam semesta. Nah, baru mereka membuat beberapa teori. Salah satu teori yang paling terkenal itu adalah teori yang dikenal dengan nama Big Bang atau ledakan besar. Nah, di ledakan besar itu pada awalnya, jadi kalau kita lihat mungkin di waktu di ke-0 itu terjadi suatu ledakan besar. Nah, ledakan besar tadi menyemburkan banyak materi dan energi sehingga dia berhamburan. Itulah awal terciptanya alam semesta. Nah, kemudian alamnya itu mengembang terus kan dari hasil ledakan tadi, kemudian materi-materi tersebut saling berputar sehingga dalam waktu yang lama ada yang dikenal sebagai awan nebula. Nah, awan nebula itu bisa berputar. Nah, waktu yang lama terus perputaran tadi akan menyebabkan timbul yang muncul setelah miliaran tahun ya kan, apa yang kita kenal sebagai galaksi. Nah, di galaksi itu terdapat dari banyak benda langit ya kan. Benda langit di galaksi itu macam-macam. Ada bintang, ada bulan, ada planet, ada meteoroid, ada komet, ada macam-macam. Nah, itu galaksi. Nah, di galaksi itu kan ada bintang.
Nah, bagaimana bintang terbentuk? Nah, ini dia. Kalau kita lihat bintang, contoh bintang adalah matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Artinya apa? Di galaksi Bima Sakti terdapat banyak bintang yang lain. Nah, bagaimana bintang matahari tadi terbentuk? Ya, mulai dari suatu awan molekuler, yaitu kabut nebula tadi yang berputar, dan perputarannya semakin lama semakin cepat. Sehingga perputaran semakin cepat tadi dan tarikan sesama bahan yang ada di awan tadi akan menyebabkan banyak massa awan yang terkumpul di tengah-tengah awan yang berputar tadi. Nah, kemudian bagian sisi awan itu akan semakin menipis sehingga kita akan kelihatan seperti seolah-olah piring yang berputar terhadap sumbunya. Nah, akibat perputaran tadi, ya kan, massa yang ada di pinggir tadi akan terlempar. Nah, massa yang terlempar tadi akan membentuk ya planet-planet dan juga bulan serta benda langit lain seperti asteroid, dan semua benda tadi tetap mengitari intinya yang mempunyai massa yang paling besar. Nah, karena inti tadi massa yang paling besar, ya kan, dia terus berputar sehingga massa itu akan saling menarik dan maka semakin mendekat. Nah, ketika dia semakin mendekat tadi, massa-massa tadi bisa terjadi bertumbukan sehingga hasil dari tumbukan antar massa tadi menyebabkan si inti tadi memancarkan cahaya sendiri. Nah, karena itu intinya yang paling besar disebut sebagai bintang, karena bintang itu kan salah satu syaratnya adalah dia bisa memancarkan cahaya sendiri. Nah, itu terbentuknya matahari. Kemudian di sekitar matahari tadi kan sisa-sisa bahan yang ada di piringan tadi membentuk planet yang lain. Dalam waktu yang lama ya massa yang ada di sekitaran inti tadi banyak. Nah, dalam masa yang lama dia saling berputar, saling mendekat, saling tumbukan sehingga bersatu terbentuklah planet-planet yang kita kenal sekarang ini beserta benda-benda langit lain, asteroid, komet dan sebagainya. Begitu mulai terbentuknya alam semesta sehingga kita bisa melihat adanya sistem galaksi dan juga sistem tata surya kita. Jadi bedanya tata surya dengan galaksi itu apa, Kak? Nah, kalau galaksi itu tadi kan kumpulan dari beragam sistem yang mengitari bintang. Jadi di galaksi itu ada banyak bintang. Kemudian salah satu bintang yang ada di galaksi tadi, yang misal galaksi kita, galaksi Bima Sakti, adalah matahari. Nah, matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lain di sekitarnya, itu kita sebut sebagai sistem tata surya kita. Oh, berarti ada banyak galaksi ya, Kak? Iya, kalau di alam ini banyak sekali galaksi, dan juga mungkin akan terus ditemukan galaksi-galaksi yang lain selain yang diketahui saat ini jika peralatan-peralatan pengamatan kita semakin maju. Oh, berarti di setiap galaksi itu ada bintang ya, Kak? Ada bintang. Oh, pasti ada matahari yang kayak gede yang kayak punya kita, Kak? Pasti. Selain galaksi Bima Sakti, apalagi yang ada yang sudah pernah ditemukan? Salah satunya adalah galaksi Andromeda. Itu jaraknya jauh sekali karena dihitungnya bukan lagi dengan ukuran kilometer, tapi dengan tahun cahaya, yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Nah, dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka kita bisa hitung sendiri berapa juta kilometer jarak dari galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda. Jarak antara matahari dengan planet-planet itu bagaimana ya, Kak? Kalau kita lihat di sistem tata surya kita, ya kan, planet yang terdekat ke matahari itu adalah Merkurius, dia yang paling dekat. Jadi kalau dilihat di jaraknya itu ya 58 kali 10 pangkat 6 km. Jadi kalau dilihat dibandingkan dengan jarak dari matahari ke bumi, itu jarak dari matahari ke Merkurius itu hanya sekitar 0,4 kali jarak matahari ke bumi. Jadi hampir separuh lah, hampir jarak dari matahari ke bumi itu sama dengan jarak dari matahari ke Merkurius. Nah, berikutnya planet yang kedua terdekat dari matahari itu planet Venus. Nah, jaraknya dari matahari itu sekitar 110 kali 10 pangkat 6 km. Itu hampir 3/4 jarak dari
matahari ke bumi. Planet berikutnya itu adalah bumi, ya kan. Bumi itu jaraknya ke matahari itu hampir 150 kali 10 pangkat 6 km. Jadi ukurannya semuanya dari 10 pangkat 6 km. Nah, berikutnya setelah bumi sekitar 228 kali 10 pangkat 6 km dari matahari. Lebih jauh lagi Jupiter, ya kan. Ini planet paling besar ini, Jupiter. Jaraknya adalah sekitar 779 kali 10 pangkat 6 km. Nah, kemudian kalau Saturnus itu lebih jauh lagi, hampir 2 kali lipat jarak dari matahari ke Jupiter, yaitu sekitar 1432 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian kalau Uranus itu hampir 2 kali lipat jarak dari matahari ke Saturnus, yaitu di 2867 kali 10 pangkat 6 km. Nah, yang paling jauh, ya kan, planet di sistem tata surya kita itu adalah Neptunus. Dia jaraknya 4515 kali 10 pangkat 6 km. Artinya jarak ini hampir 2 kali lipat dari matahari ke Uranus. Sekarang Pluto nggak ada ya? Kalau di planet Merkuri, ya kan, di sekitaran Merkuri itu hampir tidak ada benda langit yang besar. Juga sama dengan di Venus. Nah, di bumi itu dikelilingi oleh satu benda yang besar, yaitu bulan. Kalau Mars kelihatan juga ada satu benda besar yang mengelilinginya, yaitu bulannya Mars. Nah, dari situ ilmuwan melihat bahwa kalau suatu planet, di sekitar planet itu dia bersih, hampir tidak ada benda langit lain. Nah, sementara kalau di sekitar Pluto itu masih banyak benda langit lain yang ukurannya hampir sebesar Pluto itu sendiri. Nah, Pluto itu berada di dekat nih Kuiper Belt, di apa yang dikenal sebagai Kuiper Belt, yaitu suatu daerah seperti pita yang berisi banyak benda langit. Nah, karena di sekitar Pluto tadi masih banyak benda langit yang lain, maka ya ilmuwan menyimpulkan bahwa kalau kita menyebut suatu planet itu yang cukup planet besar jika dia bisa membersihkan semua massa-massa yang ada di sekitar dia. Jadi di sekitar dia itu hanya ada dia dan beberapa bulan di sekitarnya. Sementara di sekitar Pluto itu banyak benda langit lain yang ukurannya hampir sama dengan ukuran Pluto itu sendiri. Tapi dia masuk kategori dua planet. Kalau kita nyebutnya planet Katai. Bisa dijelaskan nggak, Kak, urutan dari berat-beratnya planet, Kak? Mana yang paling besar, mana yang paling kecil, Kak? Nah, kalau kita lihat kan dari ukuran tadi ini bisa kelihatan, ya kan, karena Merkuri itu paling kecil ya, karena itu beratnya dia yang paling kecil. Venus, baru kemudian Bumi, baru kemudian Mars. Nah, setelah Mars itu yang lebih berat berikutnya adalah Uranus. Setelah Uranus, Neptunus lebih berat. Saturnus, baru kemudian paling berat dan paling besar itu adalah Jupiter. Jupiter itu hampir 318 kali berat bumi. Nah, ada planet yang mempunyai cincin, ya kan, yang terkenal itu adalah Saturnus. Sebenarnya cincin Saturnus itu sebenarnya adalah ya benda-benda langit juga yang ukurannya jauh lebih kecil daripada ukuran si Saturnus itu. Nah, karena itu dia berada di sekitaran Saturnus dan dia berputar, ya kan, bersama dengan Saturnus, sehingga dilihat dari jauh seolah-olah Saturnus itu memiliki cincin. Kak, kalau warna-warna dari planet boleh kita asal-asalan nggak warnainnya? Warna planet itu kan itu hasil pengamatan. Jadi ada yang diamati, dari bumi, ada juga yang diamati dengan mengirim wahana ke sana. Dan ternyata warna planet itu tergantung dari apa yang ada di planet tersebut. Salah satu yang berpengaruh adalah gas-gas yang ada di atmosfernya. Karena di planet juga kadang-kadang berubah-ubah, ya kan, tergantung dari konsentrasi gasnya kalau dari pengamatan. Jadi ya orang hanya bisa melihat bahwa ya planet itu warnanya kan secara umum seperti ini. Sebut asal sembarang warna
tidak bisa juga. Tapi kalau misalkan kita mewarnai dari kombinasi warna yang ada, yang dari hasil pengamatan orang akan lebih cocok dengan hasil pengamatan, itu bisa. Yang penting ya warnanya ada di warna di planet tersebut, walaupun ya posisinya bisa jadi di atas, di bawah, di samping sedikit, tidak masalah itu. Sebelum mewarnai planet-planet yang sudah digambar, ayo kita simak ini dulu ya. Ini dia ketentuan warna planet yang bisa dipilih. Oke? Merkurius yang paling dekat dengan matahari, warnanya abu-abu. Berikutnya, planet Venus. Yang kedua, terdekat dari matahari, warnanya selain abu-abu, ada warna coklatnya. Lanjut lagi, planet kita, Bumi. Dan ini abu-abunya udah nggak ada, tinggal coklat, hijau, dan biru. Lanjut lagi, kita ke planet Mars. Warna pilihannya coklat, coklat muda, dan merah. Nah, sekarang kita mampir ke planet Jupiter. Dengan pilihan warnanya coklat, coklat muda, orange. Sekarang ke planet Saturnus dengan pilihan warnanya emas, coklat, dan biru serta abu. Selanjutnya yang ketujuh adalah planet Uranus dengan warna yang bisa digunakan adalah biru dan hijau. Dan yang terakhir, yang paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus dengan warna biru yang mendominasi. Kalau ada yang kurang jelas, angkat tangannya, raise hand, dan silakan bertanya. Jadi kalau kita lihat ya, kita hitung mulai dari matahari, setelah bumi ada planet Mars, kemudian ada planet Jupiter. Nah, di antara planet Mars dan Jupiter tadi ada suatu daerah yang berisi banyak benda langit yang ukurannya lebih kecil dari ukuran planet utama. Nah, daerah itu berbentuk seperti donat dengan di pusat donat itu ada matahari. Nah, di daerah yang berbentuk donat tadi disebut sebagai asteroid belt. Jadi di situ terdapat banyak asteroid. Asteroid ini ukurannya lebih kecil dari ukuran planet-planet utama. Nah, selain di asteroid belt, ya kan, asteroid juga bisa terdapat di sekitar, di dekat-dekat dengan bumi. Nah, asteroid yang dekat dengan bumi ini cukup berbahaya karena kadang-kadang dia dapat jatuh ke bumi. Nah, saat dia jatuh ke bumi, kita sebut dia sebagai meteor atau meteorit, dan sering juga disebut sebagai bintang jatuh. Nah, setelah planet Neptunus, yaitu jauh dari planet Neptunus sampai ke lebih jauh lagi, ada suatu daerah yang disebut sebagai daerah Kuiper Belt. Di sini banyak terdapat benda-benda langit yang terbentuk dari bekuan-bekuan atau bentuk es dari gas-gas seperti metana. Nah, daerah inilah yang merupakan asal dari komet. Jadi kalau kita lihat ada komet yang datang dari jauh, dia dengan lintasan orbit yang sangat elip dan sangat besar, itu berasal dari daerah tersebut. Dan yang menarik dari komet ini adalah dia ketika dia mendekati matahari, kelihatan ekornya di belakang. Jadi dia akan datang dari kepala komet dahuluan, kemudian baru ekor. Nah, tetapi saat komet tersebut menjauhi matahari, ekornya yang bergerak di depan dan kepala kometnya berada di belakang. Menarik bukan komet ini, adik-adik? Coba pikirkan mengapa. Yuk adik-adik, keluarkan pensil warna, terus kemudian stensil setnya, dan juga lintasan planet-planet di tata surya. Oke, keluarkan stensil set yang bentuknya lingkaran. Coba dicari. Oke, samakan posisinya dulu ya, seperti ini. Sudah, yuk kita hitung sama-sama. Mulai dari lingkaran yang paling kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang keluarkan kertasnya. Mari kita hitung dulu yuk. Bulatan kiri bawah adalah matahari. Mari kita hitung garis lintasannya yuk. Paling dekat matahari 1, ya 2, kemudian 3, 4, 5, 6, kemudian 7, dan 8.
Jadi ada 8 ya garis lintasannya. Masih ingat kan angka Romawi? Kita ingat sama-sama yuk. Ini ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kita ulangi lagi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap kali turun satu tangga itu artinya kelipatan 10. Nolnya 1. Kalau 2 tangga, nolnya 2. Kalau 3 tangga, nolnya 3. Dan seterusnya. Kalau turun tangga, contoh 1 kilometer sama dengan berapa meter? Coba dihitung, itu berapa turun tangganya. Kalau dari bawah naik ke atas, itu artinya dibagi. Sama saja, setiap tangga naik 1 tangga, itu 1 nol. Nah, sekarang 1 kilometer sama dengan berapa meter? Coba turunnya berapa kali tadi? 1, 2, 3. Berarti nolnya 3 kali. Sebelum mewarnai planet-planet yang sudah digambar, ayo kita simak ini dulu ya. Ini dia ketentuan warna planet yang bisa dipilih. Oke? Merkurius yang paling dekat dengan matahari, warnanya abu-abu. Berikutnya, planet Venus. Yang kedua, terdekat dari matahari, warnanya selain abu-abu, ada warna coklatnya. Lanjut lagi, planet kita, Bumi. Dan ini abu-abunya udah nggak ada, tinggal coklat, hijau, dan biru.
Lanjut lagi kita ke planet Mars. Warna pilihannya coklat, coklat muda, dan merah. Nah, sekarang kita mampir ke planet Jupiter dengan pilihan warnanya coklat, coklat muda, orange. Sekarang ke planet Saturnus dengan pilihan warnanya emas, coklat, dan biru serta abu. Selanjutnya yang ketujuh adalah planet Uranus dengan warna yang bisa digunakan adalah biru dan hijau. Dan yang terakhir, yang paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus dengan warna biru yang mendominasi. Kalau ada yang kurang jelas, angkat tangannya, raise hand, dan silakan bertanya.